Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel tutorial berbagi informasi. Silahkan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temannya supaya dalam berita PPG nanti lancar. Di sini kami akan membahas tentang soal-soal yang keluar pada berita PPG tahap 1. Silakan Bapak Ibu cermati karena kemungkinan besar soal ini sama. Dan yang paling penting, Bapak Ibu harus memperhatikan kata kunci setiap soal. Contoh soal yang pertama, salah satu tuntunan pembelajaran di era sekarang adalah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Dalam pencapaian tujuan tersebut, media pembelajaran adalah pendukungnya. Untuk kompetensi dasar, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dirancang dengan kata kunci soal ini adalah pemecahan masalah. Untuk jawabannya yang A, PowerPoint tentang keragaman suku dan budaya daerah. B, poster ajakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. C, video tentang macam-macam keragaman budaya di Indonesia. D, gambar tentang keragaman rumah ibadah di Indonesia. E, video tentang kasus konflik yang terjadi di masyarakat. Untuk jawabannya menurut saya adalah video tentang konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan video tersebut, anak-anak bisa berpikir memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Jawabannya E. Sekali lagi soal-soal ini insya Allah kemarin keluar tahap 1 persis. Untuk soal selanjutnya, sekolah mengadakan lomba pemilihan siswa teladan. Siswa A memiliki prestasi belajar paling tinggi, namun kurang bisa bersosialisasi. Sementara prestasi belajar siswa B sedikit berada di bawah prestasi siswa A, namun mudah bersosialisasi dengan semua orang. Untuk itu, tindakan yang sebaiknya dilakukan terkait pemilihan siswa teladan tersebut adalah A, memilih siswa dengan mengubah perilaku untuk lebih baik dalam pergaulan. B, memilih siswa A karena prestasinya lebih unggul dibandingkan siswa B. Sebagai alasannya. C, meminta saran kepada kepala sekolah untuk menentukan pilihan di antara keduanya. D, mengadakan rapat dan melakukan diskusi untuk menentukan pilihan yang diambil. E, memilih siswa B karena memiliki keseimbangan kemampuan akademik dan sosial. Kata kuncinya adalah pemilihan siswa teladan. Dalam memilih siswa teladan, kita harus mengadakan rapat dan melakukan diskusi untuk menentukan pilihan yang diambil. Jawaban yang benar adalah D. Kata kunci sekali lagi, soal-soal yang keluar adalah soal yang berdasarkan kata kunci yang Bapak Ibu harus pahami, tidak perlu dihafalkan. Materi-materi insya Allah sudah sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ampuh atau Bapak Ibu guru sesuai bidang studinya masing-masing. Insya Allah soal ini soal yang keluar tahap 1. Nomor 3 atau nomor 4,
Budaya yang dapat memperkuat jati diri bangsa diantaranya adalah budaya perfeksionis, yaitu budaya yang mendorong untuk mengerjakan segala sesuatu apapun dengan sebaik-baiknya. Mengacu pada nilai budaya perfeksionis, maka guru dalam menilai hasil pekerjaan siswa sebaiknya. Kata kuncinya adalah perfeksionis. A. Sepenuhnya mendasarkan pada hasil kerja siswa dengan cara apapun. B. Mendasarkan pada kerjasama antar siswa dalam mengerjakan tugas. C. Mendasarkan pada hasil usaha siswa dengan porsi sesuai jenis penugasan. D. Yang penting siswa telah berusaha sepenuh hati untuk mengerjakan tugas. E. Pada hasil kerja siswa yang dikoreksi guru tidak perlu melihat prosesnya. Kata kuncinya adalah perfeksionis, yaitu mendasarkan pada hasil usaha siswa dengan porsi sesuai penugasannya masing-masing. Ini menurut saya atau jawaban saya. Selanjutnya, nomor 5 enggak usah. Nomor 6, seorang guru mengajarkan KD 4.3 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Untuk mendukung pencapaian KD tersebut, bahan ajar yang cocok diberikan kepada siswa adalah, kata kuncinya adalah teks fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Teks fiksi adalah cerita khayalan. Surat undangan jelas tidak, teks pidato bukan, puisi juga bukan, biografi. Yang jelas cerita, fiksi itu cerita. Atau teks fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Soal selanjutnya, faktor suatu bilangan merupakan bilangan yang habis membagi bilangan yang dimaksud. Contohnya faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Cara lain menentukan faktor dari 12 adalah dengan membuat daftar perkalian seperti 1 kali 12 sama dengan 12, 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 4 sama dengan 12. Ilustrasi soal HOTS berikut yang tepat untuk menilai materi tentang faktor suatu bilangan. Kecuali, kata kuncinya adalah kecuali. Indah mempunyai 36 jeruk dan seterusnya. Ini soal HOTS, kemungkinan banyak keranjang. Soal HOTS, bagaimana cara menentukan faktor 18? Ini juga HOTS kan, bagaimana banyak jawabannya. Beberapa bilangan yang mempunyai faktor yang sama, sebutkan 5 bilangan yang memiliki faktor 6. Ini juga flux soal HOTS. Berapa sajakah faktor dari 212? Soal HOTS. Yang bukan HOTS adalah lengkapilah kalimat berikut ini. Bilangan 3 adalah faktor dari karena jawabannya cuma 1, atau tidak bermacam-macam. Selanjutnya,
Pada muatan matematika kelas 4 SD terdapat KD 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antara indikator pencapaian kompetensi berikut yang termasuk dalam kategori proses kognitif menganalisis. Kognitif menganalisis. Kognitif itu adalah pengetahuan, menganalisis, mengurutkan pecahan yang disajikan dalam bentuk pecahan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jawabannya A. Lanjut pembahasan soal yang ini. Saya masih banyak soal tentang soal-soal yang keluar di tahap 1. Ini yang pernah diberitahu teman saya, ada yang keluar nomor 24. Sejak tahun 2017 di desa Trawulan bangun rumah-rumah bergaya Majopahitan. Rumah Majopahitan ini dibangun dengan memperhatikan teman-teman arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding, bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam hal ini disebut metode historiografi. Jawabannya. Lalu soal yang keluar lagi nomor 26 atau 25 ini bisa. Ibu Prupun sangat sadar bahwa pembelajaran abad 21 salah satu karakteristik yang harus dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis, adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Ibu Prupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain: A. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu mengkritisi apa yang disampaikan. B. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasan yang sedetail mungkin. Jawabannya B. Soal selanjutnya, soal nomor 51. Sekali lagi, Bapak Ibu guru dalam mengerjakan soal pridas besok, soalnya HOTS, yaitu menuntut pemikiran, dan yang paling penting mengerti kata kuncinya. 2 orang peserta didik menimba air dengan cara berbeda. Adi menimba menggunakan katrol dan Betty menimba langsung menggunakan tali. Ini jamur Adi, katrol, ini Betty, tali. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas adalah keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Betty. Karena apa? Menggunakan katrol. Sekali lagi, Bapak Ibu guru jangan terfokus dengan soal kok nggak sama. Tidak, bisa jadi soal ini sama tetapi bentuknya beda. Soal selanjutnya yang katanya teman keluar nomor 56. Ini perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah ini color kinestetik, biogas, elektromagnetik, elektrik. Berarti ini Bapak Ibu guru harus
paham dengan soal perubahan energi kalor, energi nuklir. Ini adalah jawabannya C, nuklir, kalor menjadi uap, kinetik, elektromagnetik, elektrik. Selanjutnya soal 62. Seperti soal-soal seperti ini jelas keluar. Diberikan indikator KD kelas 5 sebagai berikut. Peserta didik melakukan penjumlahan dua pecahan yang berpenyebut berbeda. Kegiatan guru untuk memulai aktivitas peserta didik pada tahap pembelajaran tersebut adalah menuliskan pecahan yang berbunyi berbeda lalu menjelaskan makna tersebut. Menuliskan pecahan yang berbunyi sama lalu menjelaskan penimbalan dan pengurangan. Jawaban yang benar adalah bertanya, apakah yang dimaksud dengan pecahan yang berbunyi berbeda? Untuk soal selanjutnya nomor 62 ini, perhatikan pernyataan berikut ini. Tentunya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan hari raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor Masehi adalah pernyataan nomor 2 dan 3 disadarkan pada periode proses bumi, dan nomor 3-nya 1 tahun terdiri dari atas 365 hari. Nomor 65, soal seperti ini, teori-teori ini biasanya juga keluar. Lihat Bapak Ibu guru, silahkan dilihat. Perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada wadah A lebih kecil dibandingkan massa air pada wadah B. Berdasarkan grafik tersebut, berdasarkan kalor yang diberikan pada proses A, B untuk air dalam wadah A dan B adalah wadah A memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada wadah B. Untuk soal selanjutnya, ini yang membutuhkan contoh teori tauladan. R adalah siswa kelas 4 yang paling pandai di kelas dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tindakan Anda sebagai guru adalah mengajak siswa satu kelas dengan R untuk, ini jawabannya semua seolah-olah benar, tetapi karena kita sebagai guru maka kita dituntut mencontohkan perbuatan yang paling baik, yaitu menjenguk R di rumahnya ketika sakit. Jawabannya benar, menjenguk R di rumahnya ketika sakit. A. Memberi nasihat berhati-hati di jalan raya, baik cuman kurang tepat. C. Memberi nasihat agar R semangat belajar, baik juga. D. Mendoakan dan mengajak R segera masuk sekolah. E. Berempati semoga R cepat sembuh. Yang paling benar, menjenguk R di rumah ketika sakit. Ini adalah contoh suri teladan. Saya rasa cukup untuk pembahasan materi kali ini. Saya masih banyak soal bisa saya bahas untuk pertemuan berikutnya.
yang pertama kali menemukan channel ini, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang mau Bridas PPG Tahap 2. Insya Allah soal-soal yang saya bahas tadi adalah soal-soal yang keluar pada Bridas Tahap 1. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.